seorang suami yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada istri, itu suami durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al karami ya Rabbi. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهد. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Mari mengaji perintah Nabi. Siapa yang tak mengaji matinya jadi membedi. Baligh maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun para alim ulama, para asatidz wal asatidzat, wabil khusus kepada Ketua DKM Nur Rahman beserta seluruh staf dan jajarannya, Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Tatang Sanjaya beserta seluruh staf dan jajarannya, Bapak Lurah beserta seluruh perangkat kelurahannya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah malam hari ini dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan kasih dan sayangnya kita sama-sama bisa berkumpul di musola yang mulia ini dalam rangka kita memperingati peringatan kelahirannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat baik kita, duduknya kita di tempat ini sampai nanti kita kembali ke rumah kita masing-masing, apa yang kita kerjakan dan kita lakukan pada kesempatan malam hari ini dibalas Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ya Rabbal. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan keharibaan insan budiman, manusia pilihan yang telah membawa dan menghantarkan kita manusia dari alam kegelapan, uswah buat semua insan-insan beriman, yakni junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita yang cinta akan syariatnya, setia patuh melaksanakan seluruh aturan ajaran agama yang dibawanya, kelak nanti pada yaumil qiyamah Allah turunkan syafaatul uzma kepada kita sebagai penambal dari kekurangan amal ibadah kita ketika sekarang hidup di alam dunia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di belakang kita ini ada tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, foto gua ngapa jadi kayak begitu modelnya? Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, malam hari ini kita sudah berulang kali memperingati Maulid Nabi. Ya, ngomong dulu dah, ntar gantian. Yo. Malam hari ini kita kumpul di tempat ini. Malam hari ini kita duduk di tempat ini. Ada satu wasilah istimewa. Apa wasilah istimewa yang menyebabkan kita malam hari ini duduk di musola Nur Rahman ini? Tidak lain adalah kita ingat dan ungkapan terima kasih kepada insan mulia yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Muhammad bin Abdillah, dilahirkan ke alam dunia. Jadi ini kita ungkapan terima kasih kita kepada Kanjeng Rasul itu tidak lain adalah kita banyak bersolawat. Kenapa? Karena kalau kita istighfar belum tentu istighfarnya diterima. Kalau kita sholat belum tentu sholat yang kita dirikan pun diterima oleh Allah. Tapi kalau kita berselawat kepada baginda Rasul, hatta tidak serius pun dalam kita berselawat, Allah tetap menjanjikan lewat baginda Rasul, siapa orang berselawat kepada Nabi satu kali, Allah akan balas kepadanya 10 kebaikan dalam kehidupannya. Amin. Siapa orang yang berselawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah akan membalas kebaikan untuknya 100 kali dalam kehidupan di alam dunia. Dan siapa kata Nabi yang berselawat kepadanya 100 kali, Allah akan membalas lewat baginda Rasul 1000 kali kebaikan buat kita semua. Ya Rabbal. Siapa yang pernah 1000 kali selawatnya? Ibu sehari biasanya berapa kali?
Semakin kita banyak berselawat, semakin rasa mahabbah dan cinta kita kepada Rasul akan tumbuh di dalam jiwa dan pribadi kita. Jadi orang yang rajin baca salawat itu kepada Rasul kan pendek tuh. Mau salawat yang bentuknya salawat Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Muhammad, atau biasa salawat yang diajarkan baginda Rasul di dalam melaksanakan atau mendirikan ibadah salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi bentuk selawat yang beraneka ragam ketika kita ucapkan di dalam kehidupan kita, lafazkan di dalam nafas kita, maka selawat tersebut akan mengantarkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya Allah, amin. Udah dibela-belain juga jauh-jauh ya, diam aja kayak ikan asin digoreng. Ikan asin kalau digoreng begitu melotot. Nah, malam hari ini kita pengen meneladani akhlaknya Rasulullah. Mulai kalau kita mau bicara tentang akhlak, kita harus bicaranya dari dalam rumah kita. Jangan bicara persoalan bangsa kalau di dalam rumah tangga kita tidak kita tanamkan nilai akhlak yang diajarkan Rasulullah di dalam kehidupan. Bu, saya mau nanya sama ibu. Ibu lebih malu kentut di depan laki apa lebih malu kentut depan lurah? Ayo, ayo, lebih malu depan siapa? Di rumah ada lakinya, ada anaknya, nonton TV rame-rame. Duduk dia rame-rame nonton TV jamaatan, apa dia kentut dulu? Kata lakinya, bu kentut ya? Nah, ada orang ini. Nah itu lakinya. Lakinya? Itu lakinya udah gak dianggap. Lakinya udah gak dianggap. Padahal waktu pengantin baru mah, jangankan dia melihat senyumnya, kentutnya udah bagus. Coba tanya pengantin baru. Kalau orang baru nikah nih, nggak ada semuanya nggak bagus, pasti bagus, enak, indah, cakep. Tuh Pak, mohon maaf Pak, dulu bini kita Pak, 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu tuh bini kita, itu kan udah bidadarinya kampung ya. Ya sekarang maka udah 30 tahun kita pakai, udah amburadul. Makanya mohon maaf nih, ini kan ibu-ibu asalnya mah dulu yang waktu masih pada perawan makan pada langsing-langsing. Bener gak? Mengapa sekarang pada gendut coba? Ini kerjaan dia nih. Ini kerjaan siapa nih? Kerjaan ini pada. Makanya kalau ada seorang suami yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada istri, itu suami durhaka. Kasih dia dulu, kasih dia dulu. Kudu dia dulu, kudu dianggap sama dia dulu, harus dia. Sebab kalau dia dulu dijatuhin, repot urusan. Jadi kalau ada laki-laki punya istri, kerjaannya cuma hanya menyuruh, kerjaannya cuma hanya marah, kerjaannya cuma hanya ngomel sama istrinya, itu suami yang durhaka di hadapan Allah. Kasih dia yang banyak Pak, kasih. Emang ibu laki begitu? Jadi kita nih Pak begini,
Mohon maaf nih Pak, mohon maaf nih ya. Kita sekarang kalau ngaji itu, Rasulullah itu tugas pertama kali menyempurnakan akhlak. Di dalam menyempurnakan akhlak, apa yang diangkat harkat martabatnya? Mengangkat kaum wanita. Makanya malam ini kita manjain dulu dia. Buat apa? Agar sadar bahwa Rasulullah dilahirkan ke alam dunia ini sejatinya untuk mengangkat harkat martabat seorang wanita. Makanya ini beruntunglah ibu, terima kasihlah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam Islam Bapak, mohon maaf nih, mohon maaf. Di dalam Islam kita punya istri kita ini nih, istri kita ini bukan pembantu. Bu, ibu di rumah pembantu apa istri? Pembantu apa istri? Karena dia bukan pembantu, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Amin apa? Enak ya? Kenapa begitu? Karena kita buka Al-Quranul Karim, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan seorang istri dalam rumah tangga dia kudu masak bekal lakinya. Jadi ibu nggak masak kagak dosa. Ibu nggak masak nggak dosa. Mulai besok nih ya, mulai besok, sekarang kita ngajinya bareng-bareng nih. Mulai besok bapak jangan pernah marah sama bini kalau bini kagak masak. Ya. Satu, ibu nggak masak nggak dosa. Ibu nggak cuci piring nggak dosa. Ibu nggak cuci pakaian nggak dosa. Ibu nggak ngepel nggak dosa. Nggak nyetrika nggak dosa. Nggak nyewokin bocah nggak dosa. Karena tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memerintahkan itu. Enak banget kan jadi perempuan ya. Kalau gitu lu kerjanya ngapain? Masak kagak wajib, nyuci kagak wajib, nyetrika kagak wajib, rumah kotor kagak wajib ngepel, anak kotor kagak wajib dimandiin. Kerjaan tuh ngapain? Hah? Alhamdulillah. Itu mama zaman sekarang begitu, sampai nenek-nenek kagak mau kalah. Nenek-nenek kagak boleh ngeliat pohon. Setiap ngeliat pohon ngambil HP selfie. Nenek-nenek lah kan juga lu walaupun diposting itu nenek-nenek udah kagak ada yang bakal ngelik. Ngapain gila nenek-nenek pakai posting? Jadi ibu-ibu ngapain kerjaannya coba? Masak nggak wajib, nyetrika nggak wajib, nyuci nggak wajib, bersihin rumah nggak wajib, anaknya kotor nggak wajib dimandiin. Kerjaan ibu? Kerjaan ibu? Kerjaan ibu cuma satu dalam kehidupan berumah tangga untuk membentuk akhlak buat kita apa? Taat patuh sama suami. Taat patuh sama ibu. Masak nggak wajib, tapi kalau suami nyuruh mama masak, ibu kudu. Bener nggak Pak? Bener nggak? Bapak melihat pakaian kotor banyak, kata bapak, mama cuci pakaian, bininya kudu. Besok kita lihat rumah kita kotor, penuh kayak ayam pada masuk rumah kita ngomong sama bini kita, mama rumah kotor, pel. Maka istri harus begitu. Jadi masak nggak wajib, nyuci nggak wajib, nyetrika nggak wajib, ngepel nggak wajib, tapi kalau laki nyuruh hukumnya menjadi wajib. Beda, sampai dibilangin beda. Kenapa beda? Sebab kalau wajib, tatkala suami tidak menyuruh, maka ibu berdosa kalau ibu nggak masak. Jadi kalau laki ibu maka nggak masak, laki ibu kagak nyuruh, ibu kagak masak, tenang aja loh. Ibu pokoknya yang paling penting mah ajaran agama memerintahkan idza nazarta sarrafkan. Kalau laki mandang, laki resep. Kewajiban ibu itu kalau suami mandang ibu, suami ibu resep sama ibu. Jangan laki ngeliat bini empakmu.
Lepas gimana mau kagak empet, badan kayak galon. Makan daster udah pada sobek. Pulang kerja lakinya boro-boro dia cuci tangan mau wudhu, abis jambal pakai terasi. Bahkan lakinya boro-boro mau mandang muka bininya. Bukan tadi di jalan banyak yang bagus-bagus. Makanya kalau istri pengen suaminya memandang bahagia, maka kewajiban seorang istri dandan. Jadi wajibnya ibu dalam rumah tangga untuk membentuk akhlak ini, ibu dandan dulu. Jadi masak nggak wajib, tapi dandan wajib. Nah kalau dandan wajib, berarti seorang istri harus disiapkan oleh suaminya, mesti dimodalin bininya. Bener ya Bu ya? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Bini kita mah nih, bini kita cakep bagaimanapun, bini kita mah itu sawah. Karena dalam syariat agama al-mar'atu kal masro'ati li zawjiha, seorang istri buat suaminya laksana sawah. Makanya lu cakep bagaimana gak lu sawah. Yang namanya sawah tergantung sama yang punya sawah. Kalau pengen sawahnya bisa menghasilkan padi yang bagus, maka sawahnya perlu diairi, maka sawahnya perlu dikasih pupuk, nanti menghasilkan padinya bagus. Kita sebagai suami kalau pengen bini kita dipandangnya cakep, maka bini kita modalin. Mohon maaf, yang pakaian ibu sama pakaian orang laki-laki kan beda. Bener nggak? Ibu mau jalan kondangan itu nggak cukup 500.000. Makanya bapak jangan pernah nyuruh bini mau kondangan jam 2, bapak jangan nyuruh bininya jam 1. Kalau jam 1 bapak nyuruhnya, alamat bapak 4 kali masuk ke rumah, bini belum mindahin alis. Makanya dalam Islam diajarin kita meneladani Rasul, mulainya dari mana? Dari rumah tangga. Seorang suami yang kasih contoh baik buat istrinya, kasih contoh baik buat anaknya. Saya yakin ajaran baik dari seorang suami akan bisa menghasilkan istrinya menjadi baik dan anak-anaknya menjadi baik. Bu, ibu kalau punya lakinya sholat, ibu senang nggak? Senang nggak? Bapak kalau bininya sholat senang nggak Pak? Ini pada diem baik. Bapak kalau bininya rajin sholat seneng gak? Mendingan dia rajin sholat atau mendingan dia rajin dandan? Milih. Udah suruh milih dua-duanya Pak. Mendingan bini kita rajin dandan, mendingan rajin sholat. Sholat itu biayanya mahal. Emang ibu beli mukena berapa beli mukena satunya? Jangan beli yang parasit 35.000. Itu mah kagak sah dipakai sholat. Kenapa? Jarang. Apalagi lo sholat kagak pakai baju. Sholat gak pakai baju, gak pakai rok, gak pakai celana, pakai mukenanya parasit. Ya. Di belakang ada aki-aki. Ya aki-aki bisa kagak bener sembayangnya. Jadi dalam rumah tangga kita dulu mengajarkan nilai agama, mengajarkan syariat yang diajarkan Rasul. Kita mulai dari rumah tangga kita. Kalau suaminya bisa membaca Quran, insya Allah anaknya bisa baca Quran. Kalau ibunya bisa membaca Quran, saya yakin anaknya akan bisa membaca Quran. Tapi sedihnya kalau bapak kagak bisa baca Quran, emak kagak bisa baca Quran, anaknya kagak mau ngaji. Sekarang bocah banyak begitu. Apalagi bocah kalau udah sanawiyah kelas 1, SMP kelas 1, itu kan sudah susah ngurusnya. Ibarat ikan itu bocah boncelan, gabus belon tapi berayak juga bukan. Boncelan dimana juga banyak lampu doang, ya kan? Ibu kalau dulu sekarang udah kagak ada empang di sini ya. Kalau dulu kita lihat itu yang acrokan terus, loncat-loncat terus, itu kan boncelan. Yang gede itu nggak pada loncat, nggak ada pindah galongan, kagak ada. Yang boncelan tuh yang kecil, pindah lagi. Kenapa? Banyak lagu, banyak gaya.
Makanya orang tua bagaimanapun mengawali ketika kita menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang Pak, dulu gini apa? dan 30 tahun lalu, 30 tahun lalu, kalau gini suaminya baik, itu kan udah dibedakan suaminya kamu. benar, suaminya soleh, saya yakin persoalan apapun dalam rumah tangga kita bisa kita selesaikan dengan baik. Ya Allah, dikit bener, amin. Jadi kalau istrinya solehah, ibu kalau pengen ibu menjadi wanita solehah, maka jadilah wanita sebelum kewajiban itu diperintahkan sama suami, ibu sudah melakukan dulu. Bu, masakan gak wajib ya, tapi kalau udah disuruh sama laki menjadi wajib. Tapi nilai wanita solehah sebelum disuruh udah disiapin dulu, itu yang paling cakep. Jadi kalau ibu punya laki mau ngojek besok pagi, maka ibu habis subuh udah nyiapin tuh motornya, udah dipanasin, helmnya udah disiapin, rompinya udah disiapin. Entah suaminya mau pergi ngojek, ibunya salaman, cium tangan sama laki. Begitu gak yang pilih tukang ojek? Ini indahnya dalam rumah tangga ini begini. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita, baiti jannati, rumahku adalah surga buatku, kata Rasul. Karena di dalam rumah tangga Rasulullah mempraktikkan nilai dan syariat agama. Coba kalau istrinya suaminya mau pergi kerja, diantar dengan senyuman, kemudian cium tangan bininya, pasti suaminya mau berangkat kerja kan seneng tuh. Benar gak Pak? Benar gak Pak? Jadi kalau di dalam rumah tangganya istrinya ngasih bahasa yang bagus sama suaminya, suaminya berbahasa indah kepada istrinya, yakin dan percaya nanti anak-anak kita pun akan berakhlak mengikuti bapak dan ibunya di dalam rumah tangga yang kita punya. Makanya di dalam Islam itu ada perintah kalau mau pada nikah itu orang laki-laki ada 4 syaratnya. Harus cakep, harus orang kaya, harus keturunan baik-baik, harus punya agama. Itu kan syaratnya. Kenapa Rasul kemudian mensyaratkan 4 ini? Karena nanti nilainya buat rumah tangga kita, buat keluarga kita. Anak-anak muda kalau mau cari calon bini, cari yang cakep. Jangan nyari calon bini di bawah nyelawat juga malu. Nyari bini di bawah nyelawat malu. Emang kalau udah cinta mah udah resep mah bocah, walaupun bibirnya kayak pelek mobil, udah cakep baik bawaannya. Dia bilang kata emaknya, ya Allah lu nyari yang beneran dikit kenapa? Itu bocah bibirnya gak kayak pelek begitu. Kata dia bilang, mak justru yang bempernya itu mah ya kemana-mana keingetan mulu. Ya itu bagus sekarang, nanti baru lama-lama kalau baru aja bempernya udah segede pelok, bagaimana 30 tahun akan datang. Ya saya punya guru nih, mohon maaf nih, saya punya guru, kata guru saya bilang begini dulu nih waktu belajar dulu, kata guru saya bilang begini, nanti ya kalau kamu sekalian mau cari bini, cari bini yang jangan bibirnya tipis. Terus yang gimana Ustaz? Cari yang bibirnya tebal. Kenapa Ustaz? Sebab kalau bibirnya tipis mah urusan 1 jadi 10. Tapi kalau bibirnya tebal mah urusan 10 jadi 1. Kenapa begitu? Karena kalau tebal mah pembawaannya berat. Di rumah kagak punya beras, mau ngomong sama laki berat. Mau nyuci kagak ada sabun, kagak ada deterjen, mau bilang sama laki bawaannya berat. Jadi cari yang begitu, yang bibirnya tebal, nanti Pak enak rumah tangga kita tenang. Jangankan dia kagak masak, jangankan dia kagak dibagi duit Pak, kagak masak 5 minggu kagak bakal ngomong. Kenapa? Berat. Tuh guru saya bilang gitu. Maksudnya apa sih? Ini mohon maaf nih Bu.
Mohon maaf Pak, bini kita nih biasanya kan emang ngajinya udah rajin. Coba deh, ini bini kita nih jangankan siang, malam aja masih ngaji. Sekarang ini dia masih ngaji juga. Siang dia masih ngaji. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu ngaji. Seminggu 7 kali ngaji. Gurunya banyak bener. Gara-gara gurunya banyak, apa yang didengar ke sini kagak masuk. Sampai di sini balik lagi. Makanya bini kita dari dulu sampai sekarang begitu baik. Ini mohon maaf nih, ibu kata gurunya waktu ngaji begini nih, di majelis salim kata gurunya begini, ibu hidup ini banyak sabar, hidup penuh dengan keikhlasan. Jadi kalau apa-apa kita ngeliat di rumah, banyak ikhlas, jaga lisan. Tuh, kata gurunya begitu. Ibu pulang ke rumah. Pas ibu pulang ke rumah, ternyata di rumah ibu, sampai ibu ke rumah, masuk ke dalam rumah, pakaian berantakan di mana-mana. Bocah bekas makan, piring ditaruh di atas tempat tidur. Pulang sekolah, tasnya dilemparin ada di mana aja. Pas gitu mainin masuk, keluar lagi, dilihat di depannya banyak tai ayam. Kira-kira ibu sabar, ikhlas apa ceramah? Ceramah bini kita Pak kagak pakai Quran, gak pakai hadis. Di mana tempat jadi? Di kamar mandi jadi ceramah. Di dapur jadi ceramah. Makanya kalau bapak makan masakan kagak enak, itu bini kita perasaannya kagak enak. Coba ibu kalau nyambelnya sedep, itu karena ibu hatinya seneng, berbunga, bikin buat suami. Tapi kalau ibu nyambel sambil kesel, itu cabai juga kagak pada halus, rasanya juga nggak bumbu-bumbu. Kenapa itu bini lagi kesel sama laki? Makanya Pak nih, kalau kita pengen bini kita baik, maka berangkat dari kita sebagai keluarga, kepala keluarga, mendahulukan untuk sikap baik. Jadi kalau tadi kewajiban seorang istri, dia taat sama suami, mengikuti semua perintah suami, maka suami yang baik. Sebelum bini minta, suami udah nawarin. Jadi bini tuh diajak ke mall, kasih baju mahal-mahal, tanya, mama mau yang ini? Itu lihat tuh ada 3 juta, ada 5 juta, tanya, mama mau yang ini? Gitu. Jangan ini seumur-umur bini kagak pernah diajak kemana-mana, di dapur lah tuh bini. Pengaruh gitu kira-kira. Jadi rumah tangga dulu, dibenerin rumah tangga kita. Kalau rumah tangganya udah baik, rumah tangganya udah benar, saya yakin persoalan keluar dia akan menjadi baik dan benar. Kita kalau punya anak yang soleh Pak, jangankan nanti di akhirat, di dunia aja kita udah bahagia. Coba ibu lihat anak ibu pas gitu di majelis taklim, di musola, di masjid bisa azan dengan suara yang bagus, dengan makharijul huruf yang bagus, melantunkan azan dengan baik. Ibu senang nggak? Bahagia nggak? Anak kita bisa mengaji dengan baik, melantunkan ayat Al-Quran dengan baik, maka kita sebagai orang tua merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sebelum kita mati kita udah senang di alam dunia. Kenapa? Punya anak yang baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau punya anak yang salah, karena didikan dari orang tua yang salah, maka akan menghasilkan generasi yang salah. Makanya sekarang jangan heran kalau bocah namanya si soleh tapi kerjaannya salah. Banyak tuh bocah namanya bagus banget dikasih bapaknya Muhammad Soleh tapi kerjaannya nyolong ayam. Muhammad Soleh mabok. Ya kalau mabuk orang Jakarta masih bagus, kalau mabuk orang sini makanannya apa sih orang sini? Kenapa sama gua makanannya kangkung? Jadi ini anak-anak kita, dia yang akan meneruskan kehidupan kita. Kalau tidak ditanamkan akhlak yang baik, tidak dicontohkan akhlak yang baik, kita khawatir nanti anak-anak kita tidak sayang dan cinta sama kita. Mohon maaf nih Pak, sekarang anak-anak kita nih
lebih bangga ngelihat orang lain ketimbang kepada bapak dan ibunya. Itu aneh. Dia lebih bangga kepada orang lain daripada bangga dengan bapak dan ibunya. Ini dok gejala kehidupan sudah luar biasa. Makanya sekarang ini kalau ingin menghancurkan umat Islam, minimal 3 persoalan harus dilakukan. Apa? Yang pertama, hadmil usrah. Apa itu hadmil usrah? Hancurkan kehidupan rumah tangga. Bikin seorang ibu tidak bangga menjadi seorang ibu. Bu, ibu bangga gak jadi istri? Dikit amat yang jawab. Ibu senang gak jadi istri? Nih saya mau tanya, kira-kira kalau laki ibu gajinya 5 juta setiap bulan, kira-kira yang pantas buat ibu berapa duit? Pak, kita kalau gaji kita 5 juta, kita kasih semua ke dia nih, alamat kita susah. Duit mah kalau udah masuk ke dia Pak, kagak bisa keluar lagi. Obatnya ibu kasih, bapak kasih istrinya 5 juta hari ini, tanyain seminggu yang akan datang, pas jawabannya itu. Jadi habis. Kata lakinya, ya udah kalau habis minjem dah kalau gitu mah. Nah kalau minjem ada. Aneh bini zaman sekarang, lakinya minjem. Padahal duit dari lakinya, pakai acara minjem. Kalau nanti laki lu pergi ke depan, naik motor terbalik mati, itu laki lu kagak bakal masuk surga. Ngapa? Punya utang. Jadi laki bini aneh bener, bini kalau lakinya minta kagak boleh, padahal itu boleh dari lakinya. Kata bininya, aduh ngomong gini, bukan dari laki saya sih, misalnya dari arisan. Memang lu arisan asal muasalnya dari mana? Sisa belanja, tapi belanja lu dari mana? Susah bener, orang perempuan zaman sekarang mah susah, dibilanginnya susah. Makanya itu kebanyakan ngaji masuknya cuma kemari, harusnya masuk dulu baru keluarin lagi. Ini sebelum masuk udah nutup. Makanya malam hari ini nih, berangkat dari rumah tangga kita meladani Rasulullah. Mohon maaf Pak, Rasulullah itu sebagai suami tidak pernah menyulitkan istrinya. Pulang ajar, pulang taklim. Ketika beliau habis pulang taklim mengajar, masuk ke rumahnya, ke belakang sedikit untuk melihat dapur di mana Siti Aisyah memasak, dilihat tidak ada makanan, tidak ada sayuran, tidak ada yang bisa dimakan. Maka Rasulullah tidak marah kepada istrinya, ditutup itu ketupnya. Maka Rasul kemudian bilang sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saya mau meneruskan puasa. Jadi kalau bapak pulang kerja nggak ngelihat diri di rumah kagak ada apa-apa, Pak, jangan ngomel. Jangan ngomel, ya. Jangan ngomel. Pas gitu ngebuka kekem tuh kagak ada apa-apa. Udah jangan ngomel, bapak keluar aja lah, pergi ke restoran, makan di restoran, kenyang pulang, beres gitu. Jadi jangan pernah kita marah dalam rumah tangga kita. Kenapa? Marahnya seorang suami kepada istri akan menjadi penyebab sulitnya seorang istri. Ibu kalau nggak taat sama laki, ibu susah. Kenapa? Karena surga ibu terletak di suami ibu. Ibu mau hebat bagaimanapun, mau banyak amal bagaimanapun, mau ibadah seperti apapun, kalau suaminya tidak ikhlas, tidak ridho, maka surga jauh buat ibu. Jadi enak. Sebenarnya sih kalau mau dikali-kali nih Pak, kalau mau dibanding-banding, kalau mau ditimbang-timbang, jadi laki dengan jadi perempuan kan akan jadi perempuan. Nih begini, kalau perempuan sudah kemudian dia dinikahkan oleh ayahandanya menjadi seorang istri, pekerjaan perbuatannya semuanya berpindah. Yang tadi kewajibannya kepada orang tuanya, maka berpindah kepada suaminya. Surga yang dia miliki ada di telapak kaki suaminya. Kalau ingin baik, maka seorang istri taat patuh kepada suaminya, jaminan surga akan datang buat dia. Jadi kalau orang perempuan ini, manakala dia taat, orang perempuan masuk surga syaratnya cuma 2 doang, nggak banyak.
nggak kayak orang laki-laki. Orang perempuan mau masuk surga syaratnya dua. Pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau istri meninggal dunia, seorang wanita meninggal dunia, kemudian suaminya ikhlas ridho ketika istrinya meninggal dunia, maka Nabi bersabda, min ayyi babin dakhalatil jannati syi'ti, dari pintu mana saja seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian suaminya ridho ikhlas dia wafat, maka pintu surga mana saja dia boleh untuk masuk memilih ke dalamnya. Ya Rabbah. Jadi kalau seorang istri itu mau masuk surga gampang, syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau dia mati suaminya ikhlas. Saya mau tanya Bapak kalau bininya mati ikhlas nggak? Kurang kuat jawabnya. Pak, kalau bininya mati ikhlas nggak? Orang laki mah kalau mau kawin lagi nggak perlu bininya mati. Benar nggak Pak? Benar. Boleh. Orang laki-laki tanpa bininya mati pun kalau mau nikah lagi boleh, tapi syaratnya ketat. Gua cuma jadi tukang ojek pengen punya bini nambah. Lu bukan jadi surga malah jadi neraka. Bener enggak? Nah, kalau udah jadi direktur gaji lu sudah 150 juta, mau punya bini 3 enggak ngapa-ngapa. Lah ini gajinya kagak metu, enggak jelas. Punya bini 3 ngebagi ke sono bingung, kesini bingung, ujung-ujungnya di sana kagak dimasakin, di sini kagak dimasakin, di sana kagak dicuciin, di sini kagak dicuciin, lu dia pos ansip lu dia. Jadi boleh seorang laki-laki menikah lagi, tapi dengan syarat yang ketat oleh Rasulullah diajarkan. Kalau nggak bisa, hatu nggak bakal habis sampai kiamat. Nih kayak begini, itu buktinya kan ini. Walaupun sampai 50 tahun Pak kita pakai kagak habis. Ya kan nenek-nenek mohon maaf ya, nenek-nenek ya. Orang laki-laki emang laki-laki bilang sama nenek-nenek bilangnya cinta kan bukan. Coba ditanya, kau masih punya bini kok? Hah? Punya. Engkau apa bini sayang apa cinta? Nah sayang dia bilang bukan cinta. Bukan. Yang cinta mah anak muda. Kalau laki-laki sama nenek-nenek bilangnya sayang. Kan begini ngomongnya. Nek, gue makan sama lu sayang gue. Kalau bukan sayang sama nek, udah gue buang. Ya adanya dia apa-apain, dia ketemu udah kagak bisa. Ya makanya kalau ada anak muda ngapa kawin sama nenek-nenek paling umurnya 3 tahun, 3 bulan. Belum ngapa umurnya 3 bulan bukan susunya expired. Jadi di sini Islam ngajarin nih, ngajarkan buat kita seorang istri kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian suaminya ikhlas ketika dia meninggal dunia, maka min ayyi babin dakhalatil jannati syi'ti, pintu surga mana saja bebas untuk dipilih seorang wanita yang solehah. Alhamdulillah. Itu buat istri, tapi suami gak ada jaminan Pak. Yang ada kalau kita punya bini comel, maka nanti di akhirat sebelum bini kita ditanya, kita dulu Pak jadi laki ditanya, ngapa lu punya bini comel banget? Kalau kita punya bini rajin nabrak, rajin jalan, rajin nenangga, rajin ngegosip, maka sebelum bininya ditanya, lakinya dulu ditanya, lu tahu nggak bini lu rajin gosip? Kata lakinya kagak tahu, dipentun tuh lakinya dulu. Emang enak tuh jadi laki. Semua tanggung jawabnya ketika sudah diijab kabulkan menjadi pindah kepada suaminya, kan begitu. Kalau dia udah habis ijab kabul, maka tanggung jawab dunia akhirat seorang istri ada di tangan suaminya. Kalau istrinya kagak baik, maka suaminya yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah sebelum bininya ditanya. Jadi enak Bu, yang ibu dosa duluan yang ditanya malah ibu. Jadi nanti kalau di dunia ibu kagak benar, sebelum nanti di akhirat ibu ditanya, maka laki ibu dulu. Kalau dia kagak bisa jawab, ibu tinggal ngeliatin dia dipentogin, digebukin. Mengapa? Lu kagak bisa ngajar bini lu di rumah tangga.
Makanya Pak, kita kagak gampang Pak. Kita punya bini, ngapa bini kita hobinya kagak mau nutup aurat Pak, kita duluan nanti yang ditanya. Bapak kalau punya bini, ngapa bini kagak mau nutup auratnya, kemana-mana ngabrak aja tuh rambut dilihat-lihatin pakai celana pendek, maka nanti seorang suami sebelum bininya ditanya, maka dia yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kewajibanmu di alam dunia untuk mendidik, mengajar dan melindungi istrimu tidak kamu kerjakan? Nanti ibu yang pakai celana pendek, ibu yang kagak mau pakai kerudung, sebelum ibu digebukin, laki ibu digebukin. Emang lu enak jadi laki begitu? Bininya mah kata bini rasain lu. Emang enak gue yang pakai celana pendek, gue yang riak-riak rambut, lu yang digebukin. Jadi bininya enak, ngeliatin aja kipas-kipas gitu. Kapan bininya bisanya diadabnya? Ntar kalau lakinya udah penyok, lakinya udah hancur, baru bininya ditanya, lu emang kagak taat sama laki? Mohon maaf Pak, ini hidayah menyangkut kepada kehidupan kita, tidak mengenal siapa kita. Saya punya temen ya, tukang ceramah dia, tapi bininya ogah pakai jilbab, gerah katanya. Ya bagaimana kagak mau gerah, emang lu hidup kan kotor, jarang keramas. Pala lu nih, ini ke tempat makhluk hidup. Dia beranak di situ, berak di situ, kencing di situ, kagak pernah dikeramasin, gak pernah disampoin. Bagaimana kalau ditutup dia kagak mau pada bergerak? Makanya juga laki biar bininya jadi wanita yang soleha, beliin sampo, kasih jilbab yang bagus, biar dia pakai enak kelihatannya. Kan bini ini cakepnya bini, bagusnya laki. Coba deh, kita punya bini cakep Pak, pas gitu jalan mau pergi ngaji, kata orang bilang gini, itu bini siapa sih? Mengapa enak benar kalau dilihat? Pakaiannya rapi, mukanya juga lisi, kelihatannya juga enak. Itu bini siapa sih? Itu bini si Udin. Iya bini si Udin ya pantes si Udin makan kerjaannya juga bagus ya, di Pertamina bagian dorong. Jadi pantas dah si Udin yang lagi kerja di Pertamina bagian dorong kagak tahu apa-apa, dapat bagusnya di tengah-tengah masyarakat. Tapi lain lagi tuh, itu bini siapa sih? Perasaan itu baju udah 3 bulan kata salin-salin. Itu bininya Bang Boin. Mengapa Bang? Iya bagaimana si Boin mau beliin bini baju, bukan kerjanya mancing mulu. Orang di mana-mana gak kalau tukang mancing mah gak bakal maju. Bukan gak boleh, boleh. Tapi kewajiban kita dalam rumah tangga, awali dulu. Seorang suami didik dan ajarkan istrinya. Seorang ibu didik anak-anaknya. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula fi baitiha. Bininya bagus, ibunya bagus, maka menghasilkan anak-anak yang bagus. Mohon maaf nih Pak, kita kalau punya bini nih, mohon maaf nih ya, kita kalau punya bini kita cerewet, bini kita comel, hobinya abrak jalan-jalan mulu ke mall, ngapa dia hamil, nanti bocah kalau udah beranak hobinya jalan. Karena itu diawali dari sini, dari istrinya. Tapi kalau istrinya rajin baca Quran, istrinya rajin ngaji, istrinya rajin ta'lim, maka dia akan membentuk lagi nanti anak-anaknya. Jabang bayi yang ada di dalam rahimnya akan ikut perkara perbuatan ibu dan bapaknya. Kan ibu dia ngajarin anak pertama kali kan ibu. Coba, siapa yang mengenalin anak ibu sama suami ibu? Ibu bukan? Coba, yang bilangnya itu bapak, itu bapak, itu bapak gitu. Itu ngajarin dia gitu, panggil bapak gitu. Apa gitu ngajarin. Itu kan mulai dari mana? Kenapa? Karena memang ibu adalah pendidik pertama, sekolah pertama, tempat di mana bisa mendidik, mengajarkan kepada anak-anaknya. Maka jangan salah kita membentuk keluarga kita, rumah tangga kita diawali
awali dari keberadaan seorang suami, seorang istri, baru akan terbentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Rabbal, kita kan pengen tuh ya punya anak yang soleh ya, benar nggak? Ibu mendingan punya anak yang soleh apa mendingan punya anak yang cakep? Milih. Lo serakah amat sih hidupnya. Ibu mendingannya anaknya cakep apa mendingan soleh? Soleh. Ya kan kita kudu sadar diri Pak. Biar bapaknya model kayak kita, emaknya model kayak begitu, masa pengen punya anak kayak si Andin? Ya kan kita ngacak tuh ya. Bapaknya model kayak begini, emaknya model kayak begitu, lah kan anaknya nggak jauh beda dari emak sama bapaknya. Kalau nanti anaknya beda sama emak bapaknya kan orang bingung. Itu bocah ngumpul di mana? Tapi kita pengen apa? Kita pengen bukan fisiknya, tapi kita pengen hatinya, jiwanya, perkembangan akhlaknya, keberadaan dalam hidupnya, menanamkan nilai dan ajaran yang disampaikan Rasulullah untuk kita tanamkan buat anak-anak kita, sehingga dalam keluarga kita akan terbentuk seperti yang gambaran Rasul, rumah saya adalah surga buat saya. Bapak kalau di rumah bilang rumah surga nggak buat kita? Lebih ketawa kan bilangnya. Rasulullah tuh mohon maaf, Rasulullah tuh rumah beliau itu sebesar ini musola ini. Sebesar musola ini karena ukurannya 6 kali 13. Itu ukuran rumah Rasulullah. Yang antara baiti wa makbari raudhah min riyadil jinan. Antara rumah saya dan pengimbaran di dalam sholat saya, itulah yang disebut dengan taman dari tamannya surga, yang disebut dengan sekarang raudhah. Itu kan kecil rumahnya, tapi kenapa Rasul bilangnya baiti jannati? Karena di dalamnya nilai dan ajaran agama Rasul tanamkan buat dirinya, keluarganya. Makanya Sayyidatuna Aisyah ditanya, gimana ya Sayyidatuna Aisyah akhlaknya Nabi, bagaimana kondisinya Nabi? Sayyidatuna Aisyah jawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlaknya Rasul, jiwanya Rasul, pendiriannya Rasul adalah Al-Quran berjalan. Jadi Rasul tanamkan itu. Mohon maaf nih Pak, Bapak, kita sebagai kepala rumah tangga, kita berumah tangga udah lebih dari 10 tahun, sudah lebih dari 20 tahun. Kira-kira kita berapa kali udah pernah ngebohong Pak? Pak, berapa kali kira-kira kita udah ngebohongin bini kita? Gua nggak nanya lu di sini. Nanya ini. Berapa kali Pak kita ngebohongin bini kita selama kita berumah tangga? Nah, makanya Pak begini, kalau pengen rumah tangga kita bagus, jangan pernah kita punya bini yang pinter nyari duit. Sebab kalau kita punya bini pinter nyari duit, kita naruh di mana gak ketemu baik. Sampai ditaruh di dalam peci ketemu. Bini kita sama bau duit tahu bener. Makanya nyari bini jangan yang suka pinter nyari duit. Bisa nerima duit, jangan pinter nyari duit. Kalau pinter nyari duit kagak umam. Duit laki nggak umam. Ada nggak bini kalau nemu duit di kantong laki bilang? Nyuci ya itu kantong lakinya. Bolak-balik cari. Ada surat apa kagak? Ada foto apa kagak? Ada duit diem. Bila ada foto, ributnya bukan main. Sebab orang perempuan Bapak begini, orang perempuan begini. Salah suami 5 tahun yang lalu, sampai sekarang itu cuma sekali lah dia salah, sampai sekarang kagak pernah lupa itu diri. Tuh diri kita modelnya begitu. Makanya seorang laki-laki udah baik bagaimanapun, walaupun dia salahnya cuma 1, itu dirinya ingatnya salah itu 1.
Lu kenapa ingatnya salahnya suami lu yang satu, padahal baiknya sudah luar biasa. Rumah udah dibikinin, pakaian udah dikasih, perabotan rumah tangga udah ada, mobil udah ada. Yang satu dulu 5 tahun yang akan datang udah selesai. Tapi anehnya kalau ribut hitungnya itu lagi baik. Dulu perlu ya, dulu. Padahal udah 10 tahun yang lalu, udah 5 tahun yang lalu salahnya lagi. Islam ngajarin kalau sudah selesai udah. Bagaimana keluarga kita mau jadi baik kalau suaminya nggak contohin yang baik, istrinya tidak bisa memaafkan kesalahan suaminya dengan baik. Kan kalau ibu mau cari laki ibu yang sempurna mah nggak bakal dapet. Bagaimanapun kita mau cari istri yang sempurna nggak dapet juga. Kita pengen cari bini kita sempurna nggak dapet. Saya bersyukur kepada Allah. Tahadusan bini emah. Kata orang bini saya cakep. Kata orang. Karena sampai sekarang saya kagak bilang bini saya cakep. Tapi orang bilang bini saya cakep. 2, bini saya itu alhamdulillah dengan rahmat Allah juara internasional matchingnya. Tapi bagaimanapun dia, kalau tidak taat sama suami, tidak mendengar kata-kata suaminya, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Secakep apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, seorang istri kalau tidak bakti dan taat sama suaminya, jauh dari surga. Bahkan bau surga pun tidak akan pernah diberikan oleh Allah. Makanya kita jalan dulu deh, ya. Meneladani Rasulullah mulai dari rumah tangga kita. Ibu panggil suami, panggil yang bagus, pakai bahasa yang bagus. Abang, akang, aa, ayang, beb. Ya, sekarang kan udah begitu, udah zaman canggih. Kenapa sih aki-aki sama nenek bilang begitu? Papi, mami, itu bagus. Jangan manggil bapak lu, mak lu. Bini suami pengen ngopi, bini udah protes aja. Lo kayak tamu aja bisa sendiri juga, kan tahu tempat kopi. Mohon maaf ibu, orang laki-laki mah walaupun sampai tua agak emang sifat bocahnya masih ada aja. Tanya sama bapak-bapaknya. Walaupun dia udah tua, tapi jiwa anak-anaknya masih ada aja. Maksudnya kalau malam tangannya gerayangan banget. Benar gak bu? Benar gak bu? Ah? Dia kan gerayangan makan bocah kecil lagi pada netek. Tapi aki-aki masih terus gerayangan banget. Makanya mohon maaf nih, saya punya jamaah. Itu lakinya umurnya 76 tahun, bininya umurnya 72 tahun. Itu laki bini ribut. Mengapa itu laki bini ribut, ujung-ujungnya pengen cerai? Aki-aki mana nenek pengen cerai? Ya kalau aki-aki masih gaya kali dapet kali. Itu gak kalau aki-akinya kaya. Lah nenek-nenek kan gak bakal dapet lagi penjaga yang muda. Saya tanya, kenapa ribut pengen cerai? Persoalannya cuma satu, masalah tidur. Orang perempuan bedanya sama orang laki-laki cuma satu, palak doang. Jadi kalau ibu-ibu semakin tua semakin godek baik. Tapi bapak-bapak semakin tua nganggut mulu. Itu bedanya cuma itu doang. Kenapa itu persoalan tidur? Itu nenek-nenek bilang, saya gak pernah kaya ini. Ini mau dia yang mau. Itu nenek-nenek kalau udah menjelang isya dia masuk ke dalam kamar ngunci pintu. Aki-aki udah gak boleh tidur sama dia di kamar. Kata tuh nenek-nenek, aki-aki bau. Terus kerjaannya juga kagak bener kalau mau. Saya tanya, emang mengapa? Iya, kalau udah tua makanya kok ngaji kayak begitu mah ya. Kerjaan juga kalau dia mau udah kagak bener, cuma kecepek-kecepekan doang. Kerjanya kecepek-kecepekan doang, kudu mandi, mana dingin. Nah kan saya bilang sama dia, nyak mah begini, kan orang perempuan mah gampang. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak kayak kok ngaji mah udah kecepek-kecepekan, mana kudu kedatangan. Susah
urusannya. Nyak maka tidak diam-diam aja nyak. Ya bukan kagak bener. Makanya nenek-nenek itu kalau semakin tua itu dulu ngol. Tapi kalau aki-aki semakin tua, coba aki-aki ditinggal mati sama bininya nenek-nenek. Ditawar suruh kawin lagi, mau gak tuh aki-aki? Wow dia. Tapi nenek-nenek ketika dia ditinggal mati sama aki-aki, mau gak suruh kawin lagi? Oke. Kenapa yang yang baik? Jadi saya bilang, Nya mah gak usah repot-repot. Sekarang begini dah, kalau emang Nya gak mau nemenin kau ngaji tidur, sekarang mah gampang. Jadi itu nenek-nenek kalau udah belum isya ya, belum isya dia kunci pintu. Kan aki-aki mohon maaf nih, orang laki-laki walaupun rambutnya pendek tapi pikirannya panjang. Perempuan rambutnya panjang tapi pikirannya pendek. Dikira nenek-nenek kalau dia udah kunci pintunya dia udah aman. Ternyata aki-aki otaknya jalan juga nih aki-aki. Lah buah ya semakin buah bukan semakin ditemenin, kalau tidur semakin ditinggal. Dia kunci pintu. Laki-aki nyari sapu lidi. Dipotes-potes itu sapu lidinya dimasukin ke bolongan kunci. Pas besok pagi itu kan nenek-nenek ya jam 3:30 itu pengen bangun tuh. Ya. Kan nenek-nenek memang bangun mulu kerjaannya. Mengapa sih nenek-nenek bangun mulu? Ya kan ibu udah pada dol. Order deal udah pada copot. Jangankan punya anak 2, jangankan punya anak 5, anak 2 aja. Order deal udah pada putus berapa banyak. Syarat-syarat udah berapa banyak pada copot. Makanya wajar kalau udah pada tua nenek-nenek mah rajin bangun malam. Walaupun kagak sholat. Akhirnya tuh nenek-nenek pas 3:30 mau buka pintu kagak bisa. Dia masukin kunci tuh gak bisa. Kotak-kotak gak bisa. Sampai beduk subuh gak bisa juga. Lewat subuh kotak-kotak gak bisa juga. Itu aki-aki ngedengerin tuh kotak-kotak nenek-nenek. Dia makan pencarian lu tuh aki-aki begitu. Sampai siang menjelang jam 6 itu tetap nenek-nenek gak bisa keluar. Kenapa? Kan rumah sekarang mah jarang yang kagak pakai teralis. Jadi nenek-nenek gak bisa tuh keluar dari kaca, dari jendela gak bisa. Kenapa? Ada teralisnya. Jadi nenek-nenek pas 5:30 kelenger di dalam kamar. Kenapa tuh nenek-nenek kelenger? Karena gak bisa keluar. Sebabnya itu kau ngaji masukin lidi di tempat adanya kunci. Gara-gara kayak begini nih, makanya ibu yang udah pada tua selagi masih punya laki, kalau lakinya pengen tidur bareng mau. Bo, Nek, yang nenek-nenek masih punya kaki, kalau diajak tidur kudu mau. Walaupun kerjaannya cuma kecepek-cepek doang ya Om. Kenapa? Kewajiban seorang istri untuk bisa menemani suaminya, untuk bisa taat patuh sama suaminya, karena dari rumah tangga itulah nanti akan terbentuk kita keluarga yang baik, bukan saja di hadapan manusia tapi di hadapan Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, sebelum saya tutup kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dalam peringatan Maulid ini bukan seremonialnya yang kita mau kedepankan, tapi nilai dari ajaran Rasulullah yang mengajarkan sama kita untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita, buat keluarga kita, buat anak kita, keturunan kita, sanak saudara kita, famili kita, kerabat kita, di mana kita tinggal di tempat kita sekarang ada. Yang kedua, kita berharap dengan peringatan Maulid ini, selepas kita selesai Maulid, apa yang baik harus kita tanamkan, kita tingkatkan. Yang belum kualitas baik, maka terus kita tingkatkan agar kita menjadi orang yang baik. Yang ketiga, kita berharap kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang bisa membawa bapak dan ibunya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Pak sebagai seorang suami, mudah-mudahan kita jadikan suami yang bisa membawa istri kita ke surganya Allah. Dan ibu semua sebagai seorang istri, mudah-mudahan ibu menjadi istri yang soleha untuk bisa membawa suami ibu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berharap di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah.
بتلك النية على هذه النية على كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنية القبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والmuslimat. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.